Iza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum, itu dalam Al-Quran. Ketika kalian mau mendirikan sholat, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian semua. Jadi tidak ada kalimat niat di dalam Al-Quran, tidak. Jadi niat itu adalah dalam hadis, karena hadis yang pertama mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua amal ibadah itu harus disertai dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faslun furudul wudu'i sittatun. Al awalu an-niyatu, asani ghuslul wajhi, asalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, arabi'u mashu syai'in min ar-ra'si, al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, as-sadisu at-tartibu. Saparantosna nguningakeun bab susuci ku batu, ayeuna kana pasal salajengna bade nguningakeun parduna wudu, kewajiban wudu anu kedah dilaksanakeun. Janten upami wudu teh kedah sesuai sareng kawajibanana. Pardunya wudu ada 6. Furudul wudu'i sittatun. Hari parduna wudu itu ada 6. Ini yang 6 harus yaitu semuanya dilaksanakan bagi setiap orang yang berwudu. Hukumnya pardu atau wajib. Kesatu al-awalu, kesatu itu an-niyatu, niat. Niat sudah kita maklumi adalah dalam hati. Jadi dalam hati ada niat, contoh seperti begini. Nawaitu pardol wudu'i. Nawaitu aku niat pardol wudu'i, mengerjakan kewajiban wudu. Atau nawaitu raf'al hadasil asghari. Aku niat menghilangkan hadas yang kecil dalam hati. Itu boleh. Yang kedua, asani ghuslul wajhi. Keduanya adalah membasuh muka, ngawasuh wajah. Taniat anu tadi kahiji teh disertakan dengan memulai membasuh awal dari wajah. Contoh kalau air sini, ketika kena air ke awal, yaitu ke tempat muka di sini, gitu. Nah ini harus ke basuh semuanya ini. Pas ketika air sini itu dalam hati nawaitu pardol wudu'i atau nawaitu raf'al hadasil asghari. Kalau artinya saya niat yaitu melaksanakan pardunya wudu. Itu harus dalam. Kalau tidak dengan disertai niat, maka wudunya tidak sah. Karena innamal a'malu binniyat, kata hadis yang pertama. Sesungguhnya sahnya amal ibadah itu dengan disertai niat. Jika tidak disertai dengan niat, maka itu tidak sah wudunya. Jadi pelaksanaan niat itu digabung dengan fardu wudu yang kedua, yaitu ketika memulai membasuh muka dari atas gitu, terus ke pinggir sini. Insya Allah bisa dipraktekkan wudu ala Rasulullah juga bisa. Dan kalau di sana airnya enggak begitu banyak juga gitu, sedikit gitu. Tetapi bisa memenuhi yaitu pardunya wudu semuanya ke pinggirnya. Nah, ketika memulai atau ketika air kena ke awal wajah di bagian atas, maka dalam hati harus yaitu disertakan niat dalam hati. Disertakan niat dalam hati. Secara hitungan ya memang membasuh muka itu kedua. Asalisu dan ketiganya itu ghuslul yadaini.
membasuh dua tangan. Ada telapak tangan, ada tangan. Kalau telapak tangan kan ini. Nah itu sebelum wudhu ya memang sunat membasuh dulu kedua telapak tangan. Itu sunat sebelum wudhu, tapi sebelum wudhu. Dan berkumur juga sama sunat. Kalau ini yang dijelaskan di sini adalah fardunya atau wajibnya. Ketiga, membasuh dua tangan disertakan dengan sikutnya. Itu. Jadi semuanya sikut yang kanan dan kiri itu harus terbasuh. Kada kawasu kada kakubah. Jadi upami ngayakan wudu ketika yang kadirungku kada dilangkungan. Harus dilebihi. Melebihi sikut. Untuk apa melebihi? Agar memang jelas-jelas sikutnya terbasuh. Gitu. Makanya kalau pakai yaitu baju tangan panjang harus dibeningkan dulu gitu. Agar jelas-jelas terbasuh. Lewati saja. Gitu. Bahkan menurut ilmu fikih hukum melewatinya wajib. Wajib. Kenapa? Agar jelas-jelas sikutnya terbasuh. Arabi'u mashu syai'in minarosi. Bagian keempat fardunya wudu itu mengusap sebagian dari kepala. Mengusap bukan membasuh. Tangan memang dikenakan air. Contoh air ngalir diginikan langsung. Kalau aslinya itu membasuh mengusap kepala itu seperti begini. Air sini langsung diputar ke belakang, dikebelakangkan, langsung dikembalikan lagi ke depan. Itu cara mengusap kepala dalam wudu. Gitu. Keempatnya mengusap sebagian dari kepala. Al-khomisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini. Kelima, membasuh dua kaki, membasuh kaki dua kanan dan kiri disertakan dengan yaitu apa itu mata kaki semuanya. Jadi harus melewati atasnya ke atas kaki mata kaki kalau membasuh air wudhu. Kalau sampai ke dengkul itu hukumnya sunat bukan wajib. Jadi yang wajib mah kedua kaki dan semuanya mata kakinya itu harus terbasuh dengan air wudhu. Asadisu at-tartibu, keenamnya adalah tertib. Ya tertib mah senyatanya sejelasnya itu adalah seperti yang tadi, mulai dari awal sampai kelima itu adalah tertib. Itu tertib. Nah 6 fardunya wudu. Ketika seseorang melaksanakan wudu maka wajib terpenuhi semuanya. Jadi untuk kesimpulan, fardunya wudu atau wajibnya wudu itu ada 6. Ke-1 niat dalam hati disertakan dengan awal membasuh yaitu bagian atas yaitu kepala, wajah maksudnya, wajah. Langsung ke-1 dan ke-2. Ketiganya yaitu membasuh kedua tangan beserta sikut keduanya. Keempatnya mengusap yaitu bagian kepala dengan tangan yang tangannya itu ada air wudhu. Dan keenamnya, kelimanya adalah yaitu membasuh kedua kaki beserta mata kaki semuanya. Keenamnya terakhir yaitu tertib. Tertib itu seperti yang tadi. Walaupun dalam Al-Quran fardunya wudhu itu ada 4. Jadi bisa jadi 6 itu karena menurut Al-Hadis. Iza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum, itu dalam Al-Quran. Ketika kalian mau mendirikan sholat, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian semua. Jadi tidak ada kalimat niat di dalam Al-Quran, tidak. Jadi niat itu adalah dalam hadis, karena hadis yang pertama mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua amal ibadah itu harus disertai dengan niat. Sehingga jika tidak disertai dengan niat, maka amal ibadahnya tidak sah. Terus yang keenam dalam Al-Quran tidak ada. Itu dalam hadis.
Dalam hadis Rasulullah, ibda'u bima bada Allah. Dalam makna yang ibda'u bima bada Allah, yaitu makna adalah tartib. Mulailah kalian semua contoh dalam wudu seperti yang telah dijelaskan oleh Allah, yaitu dimulai dengan membasuh muka, terus tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki beserta mata kakinya. Nah, itu adalah tata cara tertib. Maka bagian keenamnya adalah tertib. Itulah tentang fardunya wudu yang bisa saya sampaikan dalam kitab Safinatun Najah. Itu pasal kedua hari ini.